Peh aja iki tek guruku ning pucuk gunung kae, ning pucuk gunung cilik kae yo. Lek kowe pengen ya munggah rono ngoten. Makame loro lanang wedok. Nanti nggon yo ndak ero. Patulung Agung Adipati Kalang disempit-empit itu ndak bener. Mergo Desa Kalangbret merupakan salah satu desa di Kecamatan Kauman, termasuk salah satu desa bersejarah di mana dulu pernah menjadi ibu kota Tulungagung. Mengulik sejarah Kalangbret, kami tertarik untuk menelusuri asal-muasal nama desa Kalangbret. Kami pun memulainya dengan bertanya pada masyarakat di desa ini. Sejarah Kalangbret niku Adipati Kalang. Adipati Kalang niku diuber-uber pada dipateni. Itu kan sejarah Tulungagung niku. Niku kan dugi Kalisong niku krono basa jenenge Kalisong. Dugi Boneng, krono tiba meneng jenenge Boneng kan ngoten. Terus teko Kalangbret niku disembret-sembret. Panggang urip mawon. Terus akhirnya krono sing disembret Adipati Kalang jenenge Kalangbret. Ngoten. Dengar-dengar dari cerita-cerita desa Kalangbret itu didahului dengan nama seorang adipati, yaitu Adipati Kalang. Bermula sebetulnya dulu anaknya Prabu Brawijaya ketemu dengan namanya Kembang Sore. Tapi berhubung pertemuan pas di jalan atau di mana gitu, langsung menyatakan senang, menyatakan kalau sekarang ya menyatakan cinta gitu. Sang adipati tadi mempunyai adik namanya Kalang. Ini rentetannya dengan Kalangbret. Lembu Peteng akhirnya dibunuh oleh Kalang tadi, terus dibuang jasadnya di yang sekarang di dekatnya Gor itu dengan nama Lembu Peteng. Hari berikutnya lama-lama yang dari Majapahit itu mencari anaknya. Loh, anak saya kok katanya dolan ke selatan kok tidak pulang-pulang. Akhirnya Brawijaya mengutus patihnya yaitu Gajah Mada untuk mencari anaknya yang namanya Lembu Peteng. Berangkat Gajah Mada ke selatan. Terus akhirnya ketemu dengan Kalang tadi. Kalang mengatakan saya kenal dengan Lembu Peteng. Terus sama Kalang diantarkan kebetulan ke kakaknya, namanya Adipati Bedalem. Ya saking pinternya si Kalang tadi, akhirnya pertumpahan darah. Katanya yang membunuh itu Adipati Bedalem itu. Akhirnya kalah. Adipati Bedalem Kalang yang di petak itu kalah sama Gajah Mada. Diangkatlah Kalang sebagai adipati mengganti kakaknya yang namanya Bedalem tadi dengan juluk Adipati Kalang. Lama-lama Adipati Kalang tadi senang pada Kembang Sore, padahal itu keponakannya. Terus akhirnya Kembang Sore menolak. Kembang Sore lari dari Kalidawir menuju ke Gunung Cilik sekarang yang ada di Bulurejo itu namanya Gunung Bulu. Kembang Sore tadi mendirikan sebuah padepokan atau jadi resi. Kembang Sore tadi mempunyai 2 anak buah. Disuruh membawa keris. Keris buatannya si Kembang Sore tadi yang sudah jadi resi. Kerisnya sekti. Artinya ketemu dengan Kalang, Adipati Kalang tadi. Akhirnya bermusuhan antara cantriknya tadi sama Adipati Kalang bermusuhan. Ning tidak sampai perang. Ini loh, Kalang tidak usah kita perang. Kamu lawan kerisnya aja udah kalah katanya gitu, katanya cantriknya tadi. Tahu-tahu Gajah Mada sudah ada di situ, di Bulurejo itu. Nah, setelah itu Adipati Kalang ketahuan bahwa yang membunuh Raden Lembu Peteng tadi sebetulnya bukan Bedalem tapi Adipati Kalang. Akhirnya pertumpahan darah. Adipati Kalang kalah sama Adipati Gajah Mada. Terus sampai di Cuwiri. Nah, perapatan Cuwiri itu ada sejarah seperti itu. Ternyata di Cuwir-Cuwir gitu loh. Adipati Kalang tidak mati. Akhirnya disembret-sembret
badannya disayat-sayat, disembret-sembret, akhirnya mati. Terus sekarang di sini nih, di Kalangbret ini dengan kata lain, Adipati Kalang matinya disembret-sembret, jadi desa Kalangbret. Nah, petilasannya di Kalangbret tidak ada untuk Adipati Kalang. Yang ada petilasan Kembang Sore di Gunung Bulusun ada. Itu. Dari informasi yang kami dapatkan tadi, ada keterkaitan antara Adipati Kalang dengan Kembang Sore. Kami pun pergi ke Gunung Bolo yang terdapat makam Kembang Sore. Salah sawijine Kembang Sore karo Lembu Peteng ki andum katresnan, padha demene. Akhire donge ngoten dipeknah karo jenenge Dipati Kalang. Dilaporne wong tuane, anakmu pacaran karo Lembu Peteng. Ayo saiki dipateni ae, ngoten. Dut akhire donge ngoten Lembu Peteng dipateni karo bapake Kembang Sore. Donge dipateni Kembang Sore minggat ke omah. Sing isine ngenger nggone mbok rondo. Dut njlalah enek wong munggah rene bocah loro. Sing beguru nggone Kembang Sore. Bocah loro kowe mertamu ning mahku tak tampa. Ning aku duwe penjaluk. Kerisku iki gawanen medun. Engko lek enek wit gedhi ncepna ning wit gedhi kuwi. Njlalah Mas ning ngisor niku enek wit kepuh. Gedhi kathik banget. Dincepi kerise Kembang Sore niku wite kepuh niku kobong gosong, gorek. Lah sing isine diuneni. Iki kepuh iki tak encepi kerise Kembang Sore iki besok lek nek rejane jaman kene iki den aranana iki puh gosong. Lah cetuk Dipati Kalang. Dipati Kalang mara beh, gamanmu kerismu apik men. Kowe njaluk pakat apa? Tak golekne pakat. Lek njaluk dhuwit ejol dhuwit pira ae. Tak ejoli tak tuku sak njalukmu. Peh aja iki tek guruku ning pucuk gunung cilik kae yo. Lek kowe pengen ya munggah rono, ngoten. Ning enek syarate, awakmu munggah ning pucuk gunung cilik kae kudu mbrangkang, ngoten. Akhirnya berangkang Dipati Kalang mang sampai dengkule bundas kabeh. Donge cetok wis teko kene nggon sing dadi cantrike Gajah Mada, roh lek Kembang Sore ning kene. Dipati Kalang balik cengkela, dikejar karo cantrike Kembang Sore, Gajah Mada kuwi. Akhirnya perang disembret-sembret, sik iso mlayu. Iki tak nyembret-nyembret Dipati Kalang iki besok lek enek rejane jaman den aranana ki desa Kalangbret. Kan sik iso mlayu neh. Mlayu ngewetan disuwir-suwiri sik iso mlayu. Lho iki tak nggih nyuwir-nyuwiri Dipati Kalang, besok lek rejane jaman iki den aranana ki desa utawa kutha Cuwiri. Sik iso mlayu neh timbangan dicekel Gajah Mada wegah Dipati Kalang. Mlayu ndulik ning lore Cuwiri meneng. Iki nggih ndelik nggih meneng Dipati Kalang. Ki besok lek rejane jaman iki aranana iki desa Mboneng. Ijik sirah sik iso mlayu neh. Aku timbane kena tangane Gajah Mada senajan aku sik karek sirah. Tak nyemplung ning papan basong iki. Jelalah nyemplung papan basong kono. Lah iki nggih nyemplung sirahe Dipati Kalang. Iki besok lek rejane jaman kene iki den aranana iki Kalisong, ngoten. Sak munggah nika Kalisong. Kami beralih bertanya kepada sesepuh desa. Namun kami mendapati sebuah cerita yang berbeda. Apakah benar Adipati Kalang adalah tokoh utama dalam sejarah Kalangbret ini? Lek Kalangbret itu Patulung Agung Adipati Kalang disembret-mbret itu enggak bener. Mergo sadurunge Babat Tulung Agung bisa ning jeneng Kalangbret. Terbiarannya Adipati Kalang sendiri kan fiktif itu. Nanti nggon yo enggak roh. Yang ini disebutkan bahwa Adipati Kalang disembret enggak bener. Yang hari jadi dia tuh dibantah tuh. Lek manut tutur tinular jadi saka dari tutur tinular ini saka gedhok tular mbiyen mbah-mbah mbiyen to. Nek ngarani Mbah Totokan. Ning jenenge asline Mbah Jayasinga. Lah kuwi makame loro lanang wedok. Kuwi makam yang Babat.
memang di situ ada satu makam yang jero tapi pun Mbah Buyut. Jadi akhirnya berarti ke makam kene iki makam Totokan. Mergo sing babat mbiyen Mbah Totokan. Terus dua makam lama yang kulon. Yang jopo kuwi Mbah Bungkus. Jadi bungkus artinya kan dibuntel. Man paranormal. Itu namanya Haryo Sumirat. Si dawuh sing ditampa saka Mbah Bungkus ngene. Aku wis ora seneng dadi pocapaning bebrayan. Maksudnya dalam bahasa Indonesianya, saya tidak senang dibicarakan dalam masyarakat. Lah cocok karo sanipane Bungkus. Nah terus analisa, mungkin dia itu pelarian orang yang tidak cocok dengan pemerintah, apa zaman Diponegoro apa zaman sadurunge itu tidak ada bukti. Nah, kalau bekas kadipatennya Temenggungan itu Ketandan, mergo Kadipaten Wajak ibu kota yang Kalangbret. Bupati pertama jenenge Mangundirono. Itu kuburnya Sirgading. Bupati ke-1, bupati kedua Tondo Wijoyo, bupati ketiga Mangunegoro, baru pindah Tulungagung. Ini jenenge sing Ngrawa. Kadipaten Ngrawa. Baru bupati yang ke-11 nanti namanya Tulungagung Stadblat nomor sekian itu. Dari wawancara yang telah kami lakukan, sejarah Desa Kalangbret yang melekat pada warganya yaitu cerita tentang kematian Adipati Kalang yang matinya disembret-sembret, hingga dikenallah dengan nama Kalangbret. Tetapi nyatanya, nama Kalangbret sudah ada sejak lakon Babat Tulungagung. Dalam perjanjian Giyanti 1755 Masehi, kata Kalangbret dalam prasasti Mula Malurung terus digunakan untuk menyebutkan Kadipaten Ngrawa yang beribu kota di Kalangbret. Paparan tersebut dapat menepis anggapan masyarakat tentang keterkaitan nama Desa Kalangbret dengan kisah Adipati Kalang.